الحمد لله الذي جعلنا أول الأمم دخولا الجنة ببركة سيدنا محمد. اللهم صل وسلم عليه وعلى آله وصحبه وانصرنا به واصلح شؤوننا وشؤون أمتي أجمعين. أما بعد. Majelis Roso Menara Sholawat menggelar Maulid Akbar Nabi Besar Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam ke-13 di seputar Menara Sholawat, Desa Ruit, Kecamatan Wedung, Kabupaten Demak, Jawa Tengah, Jumat 19 September 2025 malam. Acara keagamaan ini dimeriahkan dengan kehadiran dua ulama karismatik nasional dan mancanegara, yaitu Al-Habib Muhammad bin Thohir Al-Haddad asal Bangil, Pasuruan, Jawa Timur, dan Al-Habib Soleh bin Yahya Maulad Dawilah dari Tarim, Hadramaut, Yaman. Dimulai selepas Isya, Maulid Akbar ini dibuka dengan suguhan penampilan Hadroh Simtud Duror Kali Tekuk Demak. Dilanjutkan dengan pembacaan Shalawat Barzanji yang dipimpin Habib Husni bin Fauzi, dan sambutan singkat dari tokoh masyarakat setempat. Ratusan jemaah mengikuti acara ini dengan hikmat, meskipun di tengah lalu lalang kendaraan yang berseliweran di sisi panggung. Turut memeriahkan, beberapa anak mengibarkan bendera beragam ukuran dengan penuh semangat dan tertib. Dalam bahasa Arab yang kental, Habib Soleh bin Yahya Maulad Dawilah menyampaikan tentang makna dan hikmah peringatan Maulid Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Dia mengajak seluruh umat muslim untuk meningkatkan kecintaan kepada Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam melalui pemahaman sirah nabawiyah, di antaranya lewat pembacaan kitab Diba dan Barzanji. Habib Soleh secara terbuka menilai betapa peringatan Maulid dan majelis-majelis syalawat yang banyak digelar dan dipanggungkan di Indonesia jauh lebih semarak ketimbang yang ada di negaranya, Yaman. قراءة سيرته وأخلاقه ثم كثرة الصلاة على النبي محمد صلى الله عليه وسلم ثم ينتج اتباعه تنتج المحبة. Kata beliau, paling bagusnya cara untuk mencintai Nabi Muhammad itu dengan mengkaji sirahnya, mengkaji sejarah Nabi Muhammad, di mana di situ disebutkan akhlak-akhlak mulia beliau, kemudian dibarengi dengan banyak sholawat. Otomatis dua hal itu nanti akan melahirkan ittiba, mengikuti Nabi Muhammad. Otomatis kalau sudah mengikuti, ini berarti tanda kecintaan kepada Nabi Muhammad. موجودة الموالد موجودة. Bacaan maulid ada nih. يعني أصلا كثير من العادات التي في إندونيسيا، ولد صمت الدرر، مولد الديبعي، هذه نقلت من حضرموت، من تريم خصوصا، لأن الأولياء التسعة جاءوا من كثير من العادات نقلت أصلا من حضرموت. حضرموت لها اتصال. Kata beliau, kalau mau dilihat adat-adat yang ada di Indonesia ini sebelumnya dari contoh pembacaan maulid, apalagi maulid Simtud Duror yang baru, maulid yang lain seperti maulid Diba itu kan diambil dari Yaman, memang diambil dari Hadramaut. Memang kayak Syekh Abdurrahman Diba itu kan orang Yaman, memang sana. Artinya memang ketika Wali Songo itu mereka datang ke tanah Jawa, itu kan munculnya juga dari sana. Jadi sebetulnya memang yang ada di sini nih ya menceritakan bawaan dari sana, sama, semuanya sama. حتى التهليل الذي هنا تهليل الأموات وقراءة على الأموات هي كلها نفس العادات الموجودة في قراءة راتب الحداد، راتب العطاس. هذه كل العادات نقلت من حضرموت متصلة. Bahkan ditambah sama beliau tahlil itu yang kita baca biasa kalau ada orang meninggal, wafat, kita baca tahlil, ada bacaan untuk orang-orang mati, talqin, itu sebetulnya dipindah dari sana. Rotib haddad, rotib attos, semuanya itu bersama ya, memang dibawa dari sana. إنتاجه هنا يعني التعاون هنا، كذلك تقدير العلماء أكثر ما شاء الله، الدعاء. Kata beliau,
Kalau sebetulnya sama ya, karena memang diambil dari sana kan semuanya. Cuma kalau mau dilihat kelebihan orang Jawa sendiri, yang pertama mungkin kata beliau cara penghormatan kepada ulama luar biasa. Di sini itu betul-betul menghormati orang yang menyampaikan ilmu tadi, itu betul-betul dihormati. Kemudian saling bahu membahu. Jadi kalau ada punya acara itu gotong royong, itu luar biasa, kelihatan betul kalau di sini. Jadi mungkin kalau memang dilihat ada berapa kelebihan ya dari segi ini nampak betul. قليلا عندكم يعني أكثر. نحن يعني ليس بالمنصة في المساجد وفي Kata beliau kalau model penyampaiannya seperti kalau di sini pakai panggung atau memang di tempat kami, kata beliau memang nggak seperti itu karena kita mengadakan di kayak kita di masjid, di musola gitu. Jadi kalau memang kemeriahan yang seperti ini ya mungkin kalau kata saya ya bisa katakan hanya di sini. ممكن بعضهم. Habib Muhammad bin Thohir Al-Haddad, yang mendampingi sebagai penerjemah, menambahkan bahwa ada 4 kunci dalam mencintai atau memuliakan Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Dia juga memaparkan tentang hakikat syafaat Nabi Muhammad, yang sejatinya meliputi 5 macam yang harus dipahami. Habib Muhammad juga mengajak seluruh jemaah untuk senantiasa menjaga keberlangsungan majelis Maulid Akbar ini. Untuk menunjukkan dan rasa syukur kita atas kenikmatan kelahiran Nabi Muhammad SAW, itu ada 4 hal yang perlu kita lihat, yang perlu kita perhatikan. Di antaranya yang pertama adalah keimanan kita, itu yang pertama. Karena memang mensyukuri nikmat kelahiran Nabi Muhammad itu ya dengan cara mengimani beliau. Kita beriman bahwa beliau adalah utusan Allah, beliau diutus kepada seluruh manusia, bahkan seluruh makhluk secara umum. Itu yang pertama. Alhamdulillah kita sudah diberikan nikmat tersebut. Kemudian yang kedua, dengan mentaati ajaran Nabi Muhammad apapun itu. Jadi apapun yang disampaikan oleh Nabi Muhammad itu dari Allah datangnya, dan semata-mata untuk kemaslahatan kita, harus hendaknya kita taati. Kalau kita mau mempelajari, semua yang diperintahkan itu maslahatnya kembali kepada kita. Contoh sholat itu sebetulnya gerakan yang menyehatkan jasmani kita, dan itu sudah terbukti. Berapa banyak kedokteran yang menyingkap faidah daripada gerakan sholat, itu luar biasa. Lalu kemudian kalau kita melihat dari unsur zakat, dari segi zakat, bagaimana memperhatikan yang kaya, memperhatikan yang miskin, berkelebihan memberikan. Jadi dengan mentaati Nabi Muhammad, maka kesejahteraan itu akan muncul. Itu yang kedua. Kemudian yang ketiga, meningkatkan kualitas kecintaan kita. Karena Rasulullah sendiri pernah mengatakan, la yu'minu ahadukum hatta akuna ahabba ilaihi min nafsihi wa walidihi wa waladihi wan nasi ajma'in. Enggak sempurna iman seseorang kecuali aku lebih dia cintai lebih dari apapun. Melebihi dirinya sendiri, orang tuanya, anak-anaknya, bahkan seluruh manusia. Itu meningkatkan kecintaan kita. Kemudian yang terakhir, hal itu dapat dibantu dengan bersolawat, selalu menyebut nama Nabi Muhammad, karena manusia itu sifatnya kalau menyebut sesuatu pasti nanti akan ingat gitu. Jadi kalau kita sebut terus salawat terus, maka lambat laun kita akan selalu ingat dengan Nabi Muhammad, berbuah mahabbah, kecintaan, lalu kemudian kita akan taat, karena kecintaan itu ketaatan. Itu akan memperkuat keimanan kita, insyaallah. Untuk syafaat Rasul itu ada 5 macam sebetulnya. Ada syafaat yang disebut dengan syafaatul uzma. Syafaatul uzma itu didapatkan oleh setiap makhluk. Karena di mahsyar itu ketika mereka kebingungan mau minta pertolongan ke siapa, semuanya dapat. Bukan hanya umat Nabi Muhammad. Umat Nabi Muhammad secara umum, mau yang berdosa, mau yang tidak. Kemudian umat-umat yang lain, bahkan pada waktu itu sekalipun yang kafir. Karena pada waktu di mahsyar itu semuanya, bukan hanya yang muslim, yang kafir juga selamat dari keadaan mahsyar itu karena syafaat Nabi Muhammad. Nah, syafaat yang ini, yang udhuma ini sifatnya umum, semuanya pasti akan mendapatkan. Nah, cuma nanti ada syafaat-syafaat yang lain, seperti syafaat untuk menghapus beberapa dosa, syafaat untuk meningkatkan derajat, meninggikan tempatnya di surga. Nah, itu nanti kemudian ada sebagian yang khusus hanya untuk orang yang paling banyak bersolawat kepada Nabi Muhammad. Karena itu Rasulullah mengatakan, aqrabukum minni manzilatan yaumil qiyamah aktsarukum alaihi salatan. Yang paling dekat manzilahnya berarti mendapatkan pertolongan syafaat untuk kemudian dekat tempatnya dengan Rasul, itu yang paling banyak sholawat. Dengan kehadiran 2 ulama karismatik dan ratusan jemaah, Maulid Akbar Majelis Roso Menara Sholawat ke-13 ini menjadi momen yang penuh makna dan keberkahan dalam memperingati kelahiran Nabi besar Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam.
proses